Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 kelas 3E akan memaparkan tentang materi pengembangan strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di sekolah dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Feby Indriani, yaitu saya sendiri, dengan NIM 2004692, nomor absen 16, rekan saya Utari dengan NIM 2004812 dengan nomor absen 20, dan rekan saya Anissa Nurnopriani dengan NIM 2004866 dengan nomor absen 22. Baik, langsung saja kami akan memaparkan materinya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai konsep strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Nah, dalam model pembelajaran seperti ini, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, lalu ada hal yang menarik dari model pembelajaran ini. Di antaranya adalah adanya harapan selain memiliki dampak pembelajaran, yaitu berupa peningkatan prestasi belajar peserta didik yang mempunyai dampak pengiring seperti relasi sosial, penerimaan terhadap peserta didik yang dianggap lemah, harga diri, norma akademik, penghargaan terhadap waktu, dan suka memberi pertolongan pada yang lainnya. Selanjutnya, ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar ini. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya peserta dalam suatu kelompok. Peserta yang dimaksud yaitu adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam kelompok belajar. Pengelompokan siswa biasanya diterapkan berdasarkan beberapa pendekatan, diantaranya pengelompokan didasarkan atas minat dan bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan yang dimiliki siswa, pengelompokan yang didasarkan atas campuran, baik campuran yang ditinjau dalam minat maupun campuran yang ditinjau dalam kemampuan. Pendekatan apapun yang digunakan dalam tujuan pembelajaran haruslah dipertimbangkan dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua, adanya aturan kelompok. Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak anggota kelompok yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Misalnya, aturan tentang pembagian tugas setiap anggota kelompok, atau pertimbangan waktu dan tempat pelaksanaan. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Upaya belajar ini adalah segala aktivitas siswa untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun peningkatan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Aktivitas belajar tersebut dilakukan dalam kegiatan kelompok, sehingga antar peserta dapat saling bertukar pikiran, pengalaman, ataupun gagasan. Yang keempat, adanya tujuan yang harus dicapai. Aspek tujuan yang dimaksud untuk memberikan arahan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Melalui tujuan yang jelas, setiap anggota kelompok dapat memahami sasaran setiap kegiatan belajar. Nah, untuk selain ini masih berada dalam materi mengenai konsep strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.
Nah, strategi ini merupakan strategi yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis kelompok dan akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Nah, menurut Slavin pada tahun 1995 mengemukakan ada 2 alasan, diantaranya yang pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dari orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Lalu yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar, berpikir memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Nah, dari 2 alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diperbaiki sistem pembelajarannya yang selama ini menjadi kelemahan. Nah, dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu terdiri dari 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Nah, sistem penilaiannya dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward. Jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan, dengan demikian setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik strategis pembelajaran berbasis kelompok belajar di sekolah dasar. Yang pertama yaitu adanya interaksi. Dalam suatu kelompok, semua anggota terikat pada pokok pembahasan tertentu. Nah, keterikatan pada pokok pembahasan ini menjadikan adanya komunikasi. Komunikasi ini bisa terjadi dalam bentuk seperti tatap muka, yaitu secara langsung berbicara terhadap anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi seperti memakai smartphone, yaitu dengan aplikasi WhatsApp atau sebagainya. Nah, di dalam sebuah kelompok tersebut, ada seorang yang berbicara dan yang lain mendengarkan. Ada juga yang bertanya dan menjawab. Untuk diskusi yang bermutu, diskusi di dalam sebuah kelompok berjalan dengan lancar dan bermutu jika didukung dengan sumber-sumber informasi yang akurat dan berkualitas seperti buku, narasumber, atau dari internet. Nah, di dalam karakteristik interaksi ini, kadang terdapat anggota yang tidak mau berbicara untuk memberi pendapat. Nah, hal tersebut membuat kelompok menjadi kurang efisien dan kurang kohesif. Itu bisa terjadi dikarenakan seseorang itu merasa asing di dalam kelompok tersebut, atau merasa malu, takut, berkata salah, atau merasa tertekan. Nah, hal tersebut perlu diatasi supaya interaksi dalam kelompok lebih intensif. Tanpa adanya interaksi atau komunikasi, maka kumpulan atau kelompok tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kelompok. Nah, yang kedua yaitu adanya tujuan. Tentunya, suatu kelompok memiliki pokok bahasan yang akan dibicarakan dan harus mempunyai tujuan yang sama dan yang jelas. Ketidakjelasan tujuan dalam suatu kelompok tersebut bisa menyebabkan kurangnya motivasi para anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan itu adalah hal yang penting dalam pengerjaan kelompok nantinya. Oleh sebab itu, sebelum kelompok membahas pokok permasalahan, masing-masing anggota harus sudah memahami secara jelas tujuan yang akan mereka targetkan dalam diskusi. Nah, yang ketiga yaitu adanya kepemimpinan.
Suatu kelompok tentunya terdiri dari anggota dan ada yang menjadi pemimpin yang akan memimpin atau membimbing jalannya diskusi. Kepemimpinan dalam suatu kelompok dapat berpindah-pindah dari satu ke yang lain dan tidak selalu kepemimpinan itu pada satu orang saja, di mana pada saat seseorang berbicara, maka dialah yang memimpin pembicaraan di dalam kelompok tersebut. Perpindahan fungsi kepemimpinan ini berjalan dengan sendirinya tanpa mengganggu kelancaran alur pembicaraan dalam kelompok tersebut. Nah, pemimpinan suatu kelompok itu juga sering diterapkan secara formal oleh anggota kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya pembicaraan atau diskusi berjalan dengan secara disiplin dan terarah pada tujuan. Fungsi kepemimpinan itu sendiri dibagi-bagi, diantaranya anggota kelompok fungsi kepemimpinan itu dibagi-bagi di antara anggota kelompok guna memanfaatkan secara optimal kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap anggota. Yang keempat yaitu norma. Setiap anggota dalam kelompok terikat dalam norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut harus ditaati oleh para anggota kelompok. Misalnya tidak berbicara keras, tidak boleh melarang atau menyela seseorang ketika berbicara. Berbicara tidak lebih dari 3 menit atau sebagainya. Ketaatan pada norma-norma tersebut akan membuat kelompok lebih kohesif dan efisien. Dan yang kelima yaitu emosi. Nah, para anggota dalam kelompok memiliki perasaan atau emosi tertentu dalam dirinya. Misalnya, rasa bosan, kecewa, senang, merasa bangga, dan sebagainya. Semua itu bisa terjadi jika semua orang aktif di dalam kelompok tersebut. Dalam membina perasaan-perasaan positif, setiap anggota harus mengakui dan menghargai kehadiran sesamanya. Dalam kelompok, timbul 2 bentuk perasaan, yaitu perasaan individu dan perasaan kelompok. Suatu kelompok bisa merasa frustasi karena tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Gejala seperti itu menunjukkan bahwa kelompok tersebut belum bekerja secara fungsional. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Nah, terdapat prinsip dasar dalam pembelajaran berbasis kelompok, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence. Nah, dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu tugas yang harus diselesaikan tergantung kepada usaha atau kinerja yang dilakukan setiap anggota kelompok tersebut. Dengan demikian, semua anggota kelompok akan saling ketergantungan. Agar terciptanya kelompok kerja yang efektif, masing-masing anggota kelompok akan kebagian tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Tugas tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah hakikat ketergantungan positif. Artinya, tugas kelompok tidak mungkin bisa diselesaikan manakala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dan semua ini memerlukan kerjasama yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Nah, anggota kelompok yang mempunyai kemampuan dan waktu yang lebih diharapkan mampu membantu anggota lain yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Lalu, yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Nah, prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka setiap anggota harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Anggota dalam kelompok tersebut harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, guru perlu memberikan penilaian terhadap individu maupun kelompok. Nah, penilaian individu bisa berbeda, akan tetapi penilaian kelompok harus disamakan. Nah, lalu prinsip yang ketiga ada interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Pembelajaran berbasis kelompok ini memberi ruang dan kesempatan
yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Nah, interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman berharga bagi setiap anggota kelompok dalam bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, serta mengisi kekurangan masing-masing. Nah, kelompok belajar terbentuk dari perbedaan, yaitu seperti berasal dari budaya, latar belakang sosial, serta kemampuan akademik yang berbeda. Nah, perbedaan seperti itulah yang akan menjadi modal utama dalam proses pembelajaran agar memperkaya antar anggota kelompok lainnya. Nah, lalu prinsip yang terakhir yaitu partisipasi dan komunikasi atau participation atau communication. Nah, pembelajaran berbasis kelompok ini melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan seperti ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Oleh karena itu, guru perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasinya. Nah, tidak semua siswa memiliki kemampuan komunikasi, misalnya kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara, padahal keberhasilan kelompok ditentukan oleh partisipasi setiap anggotanya. Nah, agar dapat melakukan partisipasi dalam komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi, misalnya cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan, cara penyampaian gagasan dan ide-ide yang dianggap baik dan berguna. Selanjutnya, prosedur strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di sekolah dasar. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Dalam tahap ini, guru memberitahukan siswa mengenai tujuan yang harus dicapai dalam sebuah pembelajaran, memotivasi siswa dan menyampaikan pokok-pokok materi pelajaran sebelum masuk ke dalam pengelompokan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menyajikan informasi. Pada tahap ini, guru menyampaikan informasi yaitu berupa arahan proses jalannya diskusi dan memberikan gambaran umum mengenai materi yang harus dikuasai dan dalam memperdalam materi nantinya. Dan untuk yang ketiga yaitu mengorganisasikan kelompok belajar. Pada tahap ini menjelaskan pembagian siswa ke dalam beberapa bentuk kelompok belajar, mengungkapkan peraturan dan tata tertib dan berlangsungnya kegiatan kelompok dalam mendiskusikan materi. Selanjutnya yaitu membimbing kelompok. Guru pada tahap bertugas untuk memantau dan membimbing siswa dalam proses berlangsungnya diskusi kelompok agar pembelajaran berkelompok ini berjalan dengan baik. Selain itu juga membantu mengatasi permasalahan atau kendala yang dialami siswa dalam diskusi kelompok tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahap ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan dan sebagai penilaian hasil akhir dari tugas kelompok yang telah didiskusikan tadi. Dan yang selanjutnya yaitu pengakuan tim atau penghargaan. Nah, dalam tahap ini memberikan sebuah penghargaan atau hadiah kepada siswa yang berprestasi atau yang berhasil dalam pencapaian pembelajaran dengan baik dan berharap kedepannya dapat memberikan motivasi kepada kelompok lain agar meningkatkan prestasi mereka juga. Sekian dari pemaparan saya. Rekan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Penerapan model pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Pada penerapan strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar ini, menurut Muslim Ibrahim, dalam ungkapannya terdapat 5 langkah utama dalam menerapkan pembelajaran berbasis kelompok belajar. 5 langkah tersebut diantaranya langkah pertama menyampaikan tujuan. Pada langkah ini, guru menyampaikan
semua tujuan yang akan dicapai dan memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Langkah kedua, menyajikan informasi. Dalam langkah ini, guru menyajikan informasi atau memberikan informasi kepada siswa jalannya diskusi secara demonstrasi atau lewat bacaan. Yang langkah ketiga, pada langkah ini guru membimbing, memantau jalannya kelompok-kelompok dalam diskusi. Langkah keempat, melakukan evaluasi. Pada langkah ini, guru menilai, mengevaluasi hasil belajar yang telah dikerjakan atau menilai hasil presentasi kerja kelompok. Langkah kelima, memberikan penghargaan. Pada langkah ini, guru memberikan apresiasi kepada siswa sebagai bentuk nilai pencapaian yang bagus kepada yang telah dilakukan kelompok atau siswa itu sendiri. Selanjutnya, adanya keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Kelebihan atau keunggulan pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD ini diantaranya yang pertama, meningkatkan kualitas diri siswa dalam kerjasama. Kedua, meningkatkan rasa jiwa sosial siswa. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Yang keempat, siswa dapat lebih mudah dalam mengatasi masalah dan kesulitan dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Yang keenam, berkelompok sebagai bentuk pembelajaran yang menyenangkan dan menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. Yang ketujuh, meningkatkan informasi dan pengetahuan siswa. Selain itu, ada kelemahan pembelajaran berbasis kelompok di SD ini, diantaranya yaitu yang pertama, ketidakmerataan dalam pembagian tugas kelompok. Kedua, rentan terjadinya perdebatan antara anggota kelompok. Ketiga, lebih sulit berkonsentrasi. Keempat, cenderung banyak perbedaan pendapat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan selama pematerian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat beraktivitas.